Maraneh apa tuh sih aplikasi ojek online bisa dipakai chattingan? Tuh orang tak apal, kerek apal gitu malahan. Orang mah biasanya paling chattinganna antara orang jeung si Mang Ojol nah bisa janjian di mana kan gitunya. Ayeuna misalkan urang ngejeng maneh bisa chattingan seperti chattingan di aplikasi lain. Oh, nah Tanpa memesan gitu teh. Ya, dengan catatan si Jaman nyimpen nomor urang nyimpen nomor si Jaman gitu. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Jadi aplikasi ojek online itu bisa dipakai chattingan. Jadi teu harus chatting antar customer jeung si tukang ojol lah nya. Biasa orang mesen ojek gitunya bisa. kan biasanya sok mesen kerek bisa chattingan jeung si Mang Ojolna. Ayeuna mah orangnya bisa chattingan secara privasi berartinya. Gila gitu. Ya, karena setelah kasus kemarin ya yang terbongkarnya chattingan rumah SpongeBob itu chattingan di aplikasi ojek online. Nya orang asa pernah ningalin itu di Twitter ramai itu teh. Ya, tuh bahkan gitu. Jadi trending hashtag gitu. Ya, naik gitunya. Ya, nomor 1 lah. Nomor 2 nomor 1. Eta ku kaulik gitunya dina platform ojek online bisa jadi chattingan antar privasi gitu gitu. Setan oge geleng-geleng kepala. Bisa ada triknya gitunya. Ku kaulik teh kaotakan gitu. Nah, dengan orang melihatnya gini, Mang Sep, Mang Jaman. Dengan banyaknya kasus perselingkuhan, kasus perceraian, dan KDRT, betul. Orang nanya ya kemarin karena posisi Maraneh kan belum menikah. Betul. Ya, orang kan sudah menikah. Ada gak kekhawatiran ketika nanti kalian menikah, Maraneh menikah, ada gak kekhawatiran dengan banyaknya kasus-kasus tersebut? Perselingkuhan gitu, ayeuna rame viral gitu ya. Nah, lamun orang pribadi sih nonnya memang kekhawatiran aya mangnya saeutik lah gitu, sedikit kekhawatiran karena tadi teh memang tantangan keur di zaman ayeuna itu memang nyawannya selama tadi peluang keur selingkuh teh memang sangat gampang terbuka gitunya, apalagi dengan adanya media sosial. Betul, tadi ada aplikasi-aplikasi nu bisa nge-cover lah gitunya istilahnya. Tapi tetap itu ge meureun kembali ke diri masing-masing. Jadi orang berkesimpulan sih namun kekhawatiran secara kecil aya gitu nya, tapi lamun secara besar nama secara utuh orang sih tidak terlalu khawatir gitunya, karena orang berprinsip atau berpendapat bahwa itu kembali ke orang masing-masing. Nanti orang bagaimana orang misalnya kawin gitunya, orang bagaimana ngamanage diri orang supaya orang selingkuh gitunya. Terus pun orang sebagai nanti mungkin sebagai seorang kepala keluarga bisa ngarahkeun pamajikan orang supaya dia sama tidak selingkuh gitu. Menurut orang pribadi kembali ke personal masing-masing gitunya. Kecuali mun orangna ya emang niat jeung mungkin bermasalahnya mungkin wae bisa wae seperti itu gitu. Tapi urang ge mun ningali isu-isu ayeuna nu kerame gitunya ari secara khawatir mah emang seeutik gitulah, tapi tidak terlalu urang tak sakumaha gitunya juga disingsieunnan gitu. Nah setidaknya mah pintunya komunikasi mah selalu ada gitu untuk kita dan pasangan, ya minimal ngobrol terbuka lah gitulah. Nah jadi untuk isu-isu perselingkuhan apalagi orang yang emang masih single gitunya tidak terlalu mengganggu gitu ya, selama kita dan pasangan bisa berkomunikasi dengan baik-baik gitu. Iya. Tapi di sisi lain di episode berapa ya Child Free itu kita ngebahas episode Child Free lah ya. Apalagi sudah banyak ya kita sama banyak. Nah, mana Mang Sep kan ada kecenderungan atau statement kecenderungan bahwa mana kurang menyukai anak-anak. Iya. Nah, ini seperti halnya seorang Raditya Dika dulu ya. Bahkan ketika ngebangun rumahnya, ke arsiteknya minta sebisa mungkin rumah ini tidak ramah buat anak. Tidak nyaman untuk anak-anak karena ya. Memang Raditya Dika pada saat itu yang masih kondisinya masih lajang lah ya, belum berumah tangga dan belum punya anak. Dia ngerasa risih juga. Sama seperti si Mang Asep. Juga orang gitu. Jadi rumahnya itu didesain supaya memang tidak ramah
untuk anak-anak. Aha. Terutama di tangga nih. Jadi biasanya Ya. untuk tangga itu kan ada pegangan. Ini mah emang Nggak pakai. dibiarkan biar nggak labuh gitu anak-anak tuh, terutama untuk orang tua teman-temannya Ente ya. labu oke merenya intina mah. Jadi Dicengklang. ente aya tempat anu buat anak-anaknya nyaman ulin di dinya. Yes. Nah, gitu. iya benar Itu. benar Ya, gitu. main-main dinya teh bentar rame teh enakeun Hariwang ulin main gitu di nya. dieu mah gitu. Ya. Cek cerita nanti anak-anak Ya. akhirnya dia memilih untuk keluar gitu. Ya. Bener. Nah, statement maneh sendiri mengenai itu seperti apa gitu, ketidaknyamanan maneh gitu kan ya terhadap anak Anak-anak. tuh. Ari urang sendiri emang pertama tuh emang gak cocoknya banyak anak-anak di rumah tuh pertama emang karena rewel, rudat gitunya dan juga risih gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya untuk teman-teman yang udah berkeluarga nyimpan apa ataupun bawa anak-anaknya ke rumah itu selain mengganggu gitu ya dan juga kita pas mengerjakan aktivitas itu jadi karagok gitu ya udah gitu. Jadi mending kene buat rumah itu bikin ke apa setidak nyaman mungkin. Jadi pas misalkan teman main ke rumah tuh tong ulin keten si Asep hariwa mau budak teh bisi ayeuna naon gitu. Geus lah mending kene gitu. mending kene ketemuan di luar gitu. Gitu. Nah, jadi orang sebagai yalah untuk sekarang gitu ya kenapa untuk anak itu ya walaupun secara pasangan kita sudah menikah, untuk anak mah jangan dulu lah gitu. Biar apa? Ya minimal untuk karirnya, terus juga untuk finansial keuangannya lebih baik kita stabilkan dulu. Ketika kita sudah mempunyai perencanaan keuangan yang selama udah stabil, ya kita bisa diskusi lagi dengan pasangan. Gimana beranggaskeun neng gitu. Neng. Oh jadi gitu. Nanti alasan maneh tadi nu di episode Cail Pri dulu mah gitunya. Oh jadi takutnya orang teh beranggapan bahwa maneh nanti tadi kan menyebutkan nurutan orangnya, maneh teh cenah menyebutkan bahwa tidak seperti ketakutan, kekhawatiran terkait masalah isu-isu perselingkuhan atau perceraian di rumah tangga gitunya. Tapi kan maneh ge dalam tanda kutip tadi bahwa nanti lebih merencanakan dulu gitu, mempersiapkan lah gitu lah. Jadi ngaekeun kawin teh lain kutak-kutak kuting tadi misalnya perselingkuhan gitu tentunya. Jadi maneh rada nahan untuk menikah teh memang ada beberapa hal anu kudu dibereskeun di antarana masalah finansial tadi termasuk resep ka budak leutik oge gitu kan anak gitu. Kamu gitu mah setuju sih emang orangnya karena ketika memang orang namanya selama siap dengan anak kecil atau tidak terlalu suka dengan anak kecil ulah wakanjen budak lah kasarna gitunya. Karena takutnya nanti anaknya dikorban gitu. Sedangkan anak itu kan bukan bukan benda anu bisa dibiarkan begitu saja gitu. Anak kan tentu nanti ketika orang tuanya walaupun mungkin awalnya kayak seperti tadi si Radiatika bahwa dia tidak suka dengan anak dan bahkan didesain rumahnya untuk ramah atau tidak ramah untuk anak. Ketika dia nanti sudah punya anaknya dari hasil perkawinan manehna gitunya, mau tidak mau mereka harus mau gitu menerima anak, menyukai anak dan termasuk tadi mengurus anaknya ya gitu. Dan pada akhirnya gitu. Raditya Dika setelah punya anak kerasa sendiri. Oh emang gini ya posisi kalau sudah punya anak. Jadi orang tua berarti. Jadi orang tua gini. Nah ini bukan menyeret ya. Pada akhirnya membentuk gitulah, membentuk seorang Raditya Dika yang ingin terjun atau ingin tahu perkembangan, bahkan ingin terus berada di sisi istri dan anak untuk mengetahui perkembangan dan tumbuh kembang anaknya. Gitu. Jadi hampir bertolak belakang dengan tadi di awal sebelum dia nikah kemungkinan tadi mungkin tadi dia karena mungkin belum mengalami atau merasakan adanya seorang anak. Jadi ketika ngabayangkeun anak teh ada hal-hal parno anu membuat saya mah terusnya ke anak gitu ya. Ternyata pas dijalani dan punya anak sendiri justru manehna lebih interest untuk bagaimana memperhatikan anak tadi teh termasuk tumbuh kembang dan sebagainya gitu. Berarti pas sekarang mah lebih ke pas single dulu belum merasakan. Pas kita jadi orang tua baru kita gitu ya. Benar-benar. Karena peran seorang ayah ketika menemani tumbuh kembang anak itu sangat diperlukan sekali. Karena sekarang ini Indonesia itu sudah berada di posisi 3 dalam ini ya cakupannya sedunia ya. Di dunia Indonesia itu berada di posisi 3 yang dikategorikan fatherless. Oh Indonesia teh. Indonesia. Separah itu kah fatherless di Indonesia? Separah itu. Asli ya. Ngeri ya. Ngeri karena hal tersebut berarti banyak anak Indonesia
yang kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Nah, disebutkan juga ini dalam program sosialisasi nih ya, orang baca yang dilakukan oleh mahasiswa UNS Universitas 11 Maret yang bertajuk Peran Ayah dalam Proses Menurunkan Tingkat Fatherless Country nomor 3 terbanyak di dunia. Ini kebetulan dulu di tahun 2021 bertepatan dengan Hari Ayah 12 November. Nah, di program tersebut berlangsung gitu ya. Melansir di situs resmi UNS-nya itu anggota tim sosialisasi UNS yaitu Cory Zuroida mengatakan bahwa temuan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara fatherless menjadi latar belakang dilakukannya secara sosialisasi gitu. Jadi UNS ini ngadain sosialisasi supaya menurunkan tingkat fatherless di Indonesia dengan data bahwa negara Indonesia berada di 3 besar top 3 ya negara yang kondisinya fatherless gitu. Meskipun memang tidak dijelaskan ini dari penelitian apa klaim tersebut didapat, namun ternyata memang isu fatherless ini mengajak kita gitu ya. Ini sekaligus mengajak orang juga yang sudah mempunyai posisinya anak. Posisi sebagai seorang ayah. Iya, seorang ayah gitu. Untuk mempertanyakan ulang ya, peran ayah itu sebenarnya seperti apa dalam keluarga gitu ya, khususnya tumbuh kembang anak. Karena di Indonesia nih ya, yang kurang alami seolah ada mindset bahwa ayah itu hanya untuk mencari nafkah, terus kerja, mencari nafkah, selebihnya gitu ya, selebihnya pekerjaan hal-hal berhubungan dengan anak itu urusan perempuan istri tadi gitu ya. Ini mindset orang ya. Tapi psikolog asal Amerika Edward Elmer Smith mengatakan bahwa fatherless country ini berarti negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan figur ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Kalau fisik mungkin dalam bermain gitu ya, terus psikologis sebagai support system anak. Nah, tapi fatherless ini tidak hanya dialami oleh anak yatim saja yang memang kondisinya sudah tidak ada. Iya, sudah itu tidak kan ada, tidak bisa diapakan lagi kan ketika orang sudah tidak ada. Tapi ini kan posisinya ayahnya tuh masih ada gitu. Iya. Orang setuju pisan sih Mang Mulnya dengan statement mana tadi. Memang orang ge jujur pribadi mungkin banyak oge dulu memang ngerasakeun orang Indonesia gitu, orang Indonesia ya memang orang pribadi ngerasakeun bahwa sosok figur ayah di dalam kehidupan orang itu memang tidak apa atau kurang lah gitu Mangnya. Tidak ada atau bukan tidak ada sihnya kurang lah gitu memang. Itu pun orang ngobrol dengan beberapa teman-teman orang memang seperti itu. Tadi teh bisa jadi karena mungkin pandangan para ayah gitunya di Indonesia. Itu teh tadi teh kembali statement mana bahwa bapak mah atau ayah itu fokus ke pekerjaan, hanya menafkahi secara material gitu ya, atau materi gitu. Sedangkan tadi masalah pengasuhan tidak ada. Padahal itu kan salahnya orangnya dulu pernah baca beberapa artikel gitunya di Kementerian Sosial gitunya karena itu memang di sana peran ayah itu perlu pisan gitunya. Tapi faktanya yang didapatkan orang gitu sebagai pengalaman individu pribadi itu asal tidak ada. Orangnya tidak menyangkal gitu ketika Indonesia disebutkan bahwa posisi negara ketiga untuk kasus fatherless gitu. Ya. Dan ini mah orang nanya heula we nya kemarin pasti mungkin ada yang relate dengan dulur-dulur mamang kondisi orang yang akan sampaikan. Pernah teu maraneh mengalami urang rek curhat ka bapak ka ayah tapi enggak berani terlepas apa itu alasannya. Pernah mengalami itu? Pernah. Jujurnya orang pribadi sih jangankan pernah, orang jeung ayah itu kurang berkomunikasi gitu. Karagok gitu. Karena jujur orang korban perceraian gitu mah ikut diomongkeun mah gitu sehingga orang terpisah dengan orang tua. Coba tanya si Asep ya mah gitu. Korban. Emang sih dengan riset yang tadi dari UNS relate pisan yang urang gitu lah bahwa sosok seorang ayah itu memang kurang pisan gitu, kurang rasakeun gitu nya nu jadi kurang deket jeung kolot teh ngan jeung indung hungkul gitu. Nah, di situ
karasa pisan bahwa peran ayah itu memang sangat membentuk pisan untuk kurang sebagai anak kumaha ieu kahareupna gitu. Nah eta memang karasa pentingna fungsi ayah di rumah teh seperti apa gitu. Dan orang emang kadang lamun merhatikan dulu orang misalnya alo keponakan orang gitu kan ya, ketika ayah sebuah permintaan kepada orang tuanya, rata-rata memang mereka nggak berani langsung ngomong ke ayahna, tapi lewat ibuna gitu ya, si mamahna. Nah nanti si ibunya itu yang ngebantuin ngomong ke ayahnya gitu. Nah lamun kita lihatnya itu mungkin seperti hal yang biasa emangnya, lamun kacamata orang sebagai orang awam gitu. Tapi lamun orang lihat sebagai seorang psikologi atau orang yang misalnya pengamat sosial gitu, sebetulnya ketika hubungan anak dengan ayah ada yang seperti itu bisa jadi ada masalah di antara hubungan emosional atau personal mereka gitu. Dan tadi bisa nyambung oke dengan kondisi karena mungkin ada misalnya apa ya, perlakuan fatherless gitu atau ada apa namanya fase fatherless di si anak tersebut gitu. Iya benar. Tapi sebetulnya obrolan itu kudu nama di podcast parenting. Sih gitu. Lain di podcast Amang. Enak orang jadi serba suasana emangnya. Kekeluargaan gitu ya. Dapat pisan malahan mah. Enggak, ya minimal kan memang Maraneh belum berkeluarga tapi merasakan betul ya, di fase ini kan, di fatherless. Benar. Nah, tadi yang disampaikan oleh si Mang Jaman dengan kita tidak berani ngomong langsung ke ayah kita, itu mungkin faktor dari budaya patriarki. Apa itu? Budaya patriarki itu adalah salah satu penyebab fatherless, di mana yang masih melekat gitulah ya di masyarakat Indonesia bahwa laki-laki bertanggung jawab pada urusan nafkah tadi. Itu hanya itu saja gitu. Nah, sedangkan untuk urusan domestik dan mengurus anak adalah tanggung jawab perempuan. Itu mungkin faktornya ya. Belum lagi mungkin ya tadi kalau ngomongin masalah perceraian yang tinggi itu menjadi faktor juga gitu ya, penyebab fatherless ini. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah budaya patriarki. Iya, benar. Bagi orang tua yang tidak bercerai ya ini ya. Itu karena kerasa orang ketika ingin sesuatu, ingin itu, ingin ini, bebe jahal ka indung. Yes, nggak langsung ke ayah, gitu, ke ibu dulu. Karena tadi teh bisa jadi si ayahnya atau bapaknya itu dia terlalu fokus dengan pekerjaan sehingga tidak punya kedekatan dengan ayahnya, baik kedekatan tadi secara dari segi kualitas quality time gitu ya. Jadi ada waktu yang bersama gitu kan. Itu kan bisa ngebantu buat ngedekatkan secara emosional maknya. Ataupun tadi secara emosional tadi karena mungkin mereka tidak ngobrol tentang perasaan masing-masing, tidak pernah curhat atau tidak pernah saling support gitu. Itu pun bisa membuat jarak antara anak dengan ayah itu jauh dan tidak ada ikatan kuat lah di antara anak dan ayah sehingga canggung gitu ya. Jangankan dengan keluarga gitu ya. Orang memang dengan babaturan lah gitu kan ya, bedanya ketika dengan teman dengan babaturan, ketika orang misalnya kontaknya sering gitu ya, sering ketemu, sering ngobrol, itu kan kerasanya orang deket jadi akhirnya kita lebih berani gitu. Beda dengan teman-teman yang mungkin paling ketemu sekali-sekali lah gitu dan jarang ngobrol-ngobrol, pun pasti dengan keluarga seperti itu gitu. Walaupun tadi ikatan keluarganya harusnya keluarga mah kan ya bagian dari satu kesatuan lah gitunya, yang mungkin harusnya tidak ada rasa canggung atau seperti apa, ada orang keluarga gitu. Tapi ternyata ketika treatment dari keluarga atau khususnya orang tua tadi ke anaknya jauh gitunya atau tidak ada treatment lebih intens, akhirnya ya timbullah perasaan seperti itu, canggung gitu. Nah iya orang aya oke ya mungkin untuk generasi 90 gitu ya, terutama untuk media komunikasi. Untuk sekarang kan lebih mudahnya tuh seperti ini. Untuk anak-anak yang sekolah kan sudah punya handphone, jadi orang tua tuh bisa saling kontak. Nah ini untuk anak 90-an nih. Dulu pas zaman sekolah ingin ngobrol tuh otomatis harus ke rumah dulu. Nah otomatis secara komunikasi lebih ke ibu dulu gitu ya. Nah kalau sekarang kan secara komunikasi dengan ayah itu bisa terbantu dengan media handphone ataupun smartphone gitulah. Nah mungkin nuku orang karasakeun gitunya bahwa semakin orang dekat sama ibu, kagok jeung bapak rek ngobrol, nah tidak ada media ya udah jadi itu terus untuk sekarang juga masih sih. Nah jadi secara media yang paling dekat itu memang ngobrol ke ibu tuh ya bisa langsung. Nah kalau misalkan ada ya alat pendukung lah gitu ya supaya bisa dekat dengan ayah, media komunikasi bisa menggunakan itulah. Tapi intinya tadi kembali ke kesadaran para kaum laki-laki khususnya yang sudah menjadi seorang ayah gitunya, itu mereka harus memahami dan tahu gitunya bahwa
ayah itu sebetulnya secara psikologi atau secara utuh gitu ya, kewajiban seorang ayah bukan hanya di masalah nafkah saja, bekerja saja. Tadi dengan misalnya perhatian ke anak, komunikasi yang intens, kemudian interaksi yang intens itu pun wajib dan penting gitu ya, karena bisa ngedukung karena perkembangan secara intelektual maupun emosional anak gitu. Dan namun itu tidak terjadi, memang sebetulnya ada dampak yang bisa terjadinya. Orang beberapa catatan ada beberapa dampak fatherless bagi seorang anak gitu ya. Nah, diantaranya yang pertama ada bisa menimbulkan rendahnya penghargaan atas diri atau self esteem gitu. Jadi anak itu bisa ngerasa rendah diri gitu ya. Yang kedua, kemudian anak itu bisa merasa minder mang atau tidak percaya diri gitu. Nu kedua tanya nu katiluna bisa merasa takut gitu ya, cemas dan tidak bahagia gitu. Jadi lebih ke psikologi nu kaganggu gitu kan ya, dari itu hal. Kemudian nu keempatna merasa tidak aman secara fisik dan juga emosional. Itu 4. Bisa meneruskan tapi orang bisa mengasep kalau jempe wae apalin dah sebenarnya nama gitu. Coba nu kalimana nonton di mengasep. Poin kelimanya yaitu memiliki kemampuan akademik yang buruk. Poin keenam memiliki hubungan yang rumit dengan pasangan. Poin ketujuh memiliki perilaku dan gangguan kejiwaan. Nama mana seri remasa gitu. Bisa pernah berada di fase ini. Begitu. Oke, lanjut. Ini rada hariwan sih. Dan poin terakhir yaitu berpotensi melakukan kejahatan dan kenakalan remaja. Iya, karena mungkin ya menurut orang kurangnya perhatian dari seorang ayah, sosok ayah bisa jadi karena tidak ada sosok yang menyeimbangkan. Karena kan ayah itu lebih ke seorang penyeimbang, balancing gitu lah ya. Betul. Karena ayah itu atau laki-laki itu cenderung dengan otaknya, bukan hati. Betul. Hati itu kan ibu. Identik dengan perasaan. Perasaan itu kan lebih condong ke seorang perempuan kan gitu. Iya. Nah, gitu. Terus ini emang ayah pakar psikologi nyebutkan gitunya, ketika misalnya seorang anak itu dia merasa kekurangan perhatian dari keluarga atau orang tuanya, biasanya dia akan mencari perhatian di luar. Nah, masalahnya cara anak mencari perhatian di luar itu bisa beragam, makanya syukur-syukur lamun positif gitu. Betul. Tapi tidak sedikit faktanya di masyarakat banyak anak yang sebenarnya dia tuh mencari sebuah perhatian gitu ya, dari teman-temannya, dari lingkungannya, tapi dengan cara yang negatif gitu. Misalnya akhirnya kan ada disebut dengan kenakalan remaja, bikin onaran lah di jalan-jalan. Itu sebetulnya secara psikologi mereka juga cari perhatian juga. Di sekolah memangnya budak di sekolah itu nu balangor lah kasarnya gitu nya. Itu dia sebenarnya nyari perhatian dan ketika ditanya ke guruna gitu rata-ratanya orang cek teman orang nu dia BK gitu nya, ternyata setiap anak anu dia bermasalah di sekolah rata-rata dia punya masalah dengan keluarganya. Iya, benar-benar. Dan diantaranya ada hubungan yang tidak baik antara anak dengan orang tuanya, sehingga dia ngelampiaskan kemarahannya atau misalnya tadi keluhannya terkait masalah perhatian di luar gitu kan. Celakanya tadi ketika dia anak itu berekspresi mencari sebuah perhatian di luarnya dengan cara yang negatif, bahayanya itu gitu. Terkadang orang ge mun misalkan narongkrong gitu ya di jalan jeung barudak anu sahandapeun gitulah. Ketika ditanya nah sih bet kieu wae gitu maneh teh gitu nya, aya masalah naon gitu. Dan ketika diobrol lebih dalam lagi emang masalah keluarga lagi. Ya untungnya mungkin kalau misalkan ketemu jeung urang mah minimal rada dibenerkeun gitulah. Tom kieu teuing hayu urang aya pengajian teu kumaha lah gitu lah. Nah nu rada sira teh nu simang jaman teh gitu lah untuk membuat keributan ataupun kenakalan-kenakalan remaja yang memang tidak ada orang yang mengontrol anak tersebut gitu. Nah di sini pentingnya pengawasan orang dewasa lah. Betul. Takutnya tadi emang anak oge akhirnya mencari komunitas atau tempatnya anu salah gitu. Nah itulah makanya peran penting sosok ayah itu dalam keluarga ini loh gitu. Sehingga menurut orang tadi untuk menyeimbangkan sosok seorang ibu, maka peran penting seorang ayah itu harus ada. Karena selain bekerja, ayah pun harus ikut andil gitu ya, mengasuh anak, terus melihat progres atau perkembangan anak tuh sampai mana. Ayah itu harus tahu gitu. Salah satunya mungkin dengan mengajarkan anak untuk memecahkan masalah dengan solusi yang tepat.
Terus yang selanjutnya mengejarkan nilai-nilai penting dalam hidup sebagai bekal anak di masa depan. Setuju. Ini nih yang paling penting, menjadi teman bermain bagi anak, terutama untuk permainan fisik. Karena orang pernah mengalami nih di fase ini. Pernah di satu hari anak orang ngajak main, ya sepele lah, main mobil-mobilan. Orang kondisi pulang kerja capek, capek yang maunya istirahat aja dulu gitu, ya. Ku orang diabaikan. Efeknya dia ngomong sama ibunya, ibu lihat itu si Abi gak mau diajak main. Ibunya ngomong lah ke orang, laporan. Karena itu kalau misalkan dari awal kita udah mengabaikan, kalau orang misalkan dengan egonya orang istirahat dulu, bakal terus gitu tuh anak tuh ke ibu dulu baru ke orang, nggak berani langsung. Iya benar. Karena merasa bapakna teu diabaikan ya, dia akan mencari perhatian mana anu care anu peduli ka manehna gitu. Nah itu contoh atau peran penting bagi seorang ayah di keluarga. Dan yang selanjutnya itu mengajarkan anak membedakan perilaku benar dan salah serta memahami konsekuensi atas perilaku yang dilakukan. Nah ini orang sering sih kalau misalkan berebut mainan dengan saudara-saudaranya yang seumuran, dikasih tahu itu caranya jangan gitu. Iya benar. Atau kata para pakar psikolog anak, ke anak itu jangan menggunakan kata jangan gitu kan. Orang biasanya pakai cara itu tidak baik, caranya begini loh. Jadi dikasih solusi sekalian. Kalaupun kita harus memakai kata jangan, tapi diakhiri dengan solusi. Lebih ke pola penyampaian komunikasi berarti. Jadi tahu alasannya kenapa tidak boleh. Tadinya biar anaknya tahu, oh kamu seperti ini berarti boleh, yang seperti ini tidak boleh. Gitu. Jadi anaknya nanti punya pendirian, belajar, jadi lebih paham gitu. Sejak dini. Karena kan kebanyakan gini, jangan gitu mainnya. Udah sampai di sana tapi tidak dikasih solusi. Tapi tidak dikasih contoh yang benar tuh yang kayak gimana sehingga anak bingung. Nah, terus ini paling penting juga mengajarkan tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kelak mungkin kalau bagi anak laki-laki, seorang laki-laki akan menjadi pemimpin gitu. Terus yang paling pentingnya juga mengajarkan moral dan tata krama agar anak dapat bertindak lebih bijak. Karena di era sekarang itu agak minus ya. Bener, PR dari bangsa Indonesia adalah moral sekarang ya. Dibanding dengan yang lainnya kayaknya gitu. Makanya dengan ilmu-ilmu yang lain kayaknya moral itu kan dalam keterangan oge akhlak huruf abjad bukan itu diawali dengan huruf A. A itu adalah akhlak. Baru ilmu gini baru gitu. Bukan gitu sih. Orang dengar dari Helmiah ya. A itu attitude. Oh, attitude. Iya kesopanan. Ya akhlak kesopanan benar. Gitu. Terus B itu be smart gitu kalau gak salah. Bisa masuk. Ya, terus C itu care. Jadi belajar dari abjad itu. Kalau menurut Pak Helmiah ya gitu. Jadi full orang kayak pertanyaan ya. Maneh ya nungges keluarga gitu nya. Dengan dampak federless ieu maneh nungges gawe. Dengan dampak. Naon dampak? Dengan dampak, lain dampak atuh. Dengan adanya kasus federless ini, maneh nungges gawe ti isuk-isuk sampai ka peuting gitulah. Sore dong. Sore. Sore lah. Beda jeung dagang gitu nya. Nah, kumaha cara memerhatikan anak supaya tidak ya istilahnya keperhatikan gitu budak teh gitu. Kalau menurut orang sesederhana tadi, orang pernah tadi ngomong kan, kalau misalkan anak ngajak main, ya sebisa mungkin penuhi dulu keinginannya. Terus yang kedua, ini yang paling penting sih. Nah, orang biasa kalau di rumah, kalau orang ngelarang anak orang main HP, otomatis orang juga harus simpen itu HP. Iya benar. Nyimpen HP dulu, ngamankan HP dulu. Iya. Ngamanin HP. Setuju asli. Karena kan anak tuh di rumah menyontoh ibu bapaknya. Niru ya. Betul. Anak itu adalah peniru ulung. Kalau ibu bapaknya gini, pasti anaknya juga gitu. Nah, makanya orang pernah membuat kesepakatan dengan istri orang bahwa ketika di rumah screen time gitulah atau megang HP itu ada waktunya. Satu, kalau anak tidur. Iya. Kedua, kalau anak
lagi di luar rumah, entah itu dengan neneknya, dengan saudaranya main gitu. Kalaupun harus terpaksa di rumah buka handphone, diberi penjelasan dulu. Jadi gini, betul. ini ibu lagi kerja ya. Iya. Jadi harus balas dulu chattingan dari orang ya. Orang gitu. Iya. Itu. Ini sih sebenarnya parenting. Ini cocok podcast asli sih. Ya orang setuju sih. Tadi anak itu mang lebih bagus dia tuh bakal merekam dari apa yang dia lihat daripada yang dia dengar gitu. Jadi kita sebagai orang tua ulah terlalu fokus ngomong gitunya dengan suara, tapi anak itu bakal lebih efektif, lebih melekat gitunya apa yang kita harapkan kalau dia melihat gitu, apa yang kita inginkan. Contoh. Aslina. Terus orangnya buka tambahan tadi Mang Mul terkait masalah bagaimana kesibukan walaupun orang pengalaman ya, tapi orangnya kebenaran orang telah pernah ikut seminar lah masalah parenting. Berarti tinggal siap-siap. Orang siap ilmu nama gitu dengan hiji eta gitunya. Tadi pertanyaan bagaimana dengan kesibukan seorang bapak atau ayah gitunya. Tapi dia tidak mengabaikan perhatian atau peran ayah kepada anaknya gitunya. Nah, ini beberapa orang dapatkan ketika seminar waktu itu. Ya tadi sebetulnya mah kita yakin gitunya setiap orang itu akan ada waktu yang kosong gitunya atau waktu santaina walaupun mungkin itu kembali ke orang-orang nah aya nu panjang anu pendek gitu. Tapi kita sebagai seorang ayah khususnya untuk laki-laki ketika kita bisa memanfaatkan waktu sependek atau singkat apapun untuk tetap fokus dengan anak gitunya. Beberian kasarna waktu secara panjang tidak ada. Nah, waktu yang pendek itu manfaatkan. Momentum berarti. Contohnya ketika pagi-pagi mungkin sebelum anak sekolah atau mungkin orang sebelum kerja kan ada mungkin momen sarapan atau sebelum siap-siap. Nah, itu kita gunakan juga untuk bagaimana kita berinteraksi dengan anak gitu. Nah, contoh keduana ketika misalnya waktu sore atau malam gitu makanya pulang kerja kan itu pastilah aya balik ke imah merenya walaupun balik apalagi waktu sore gitu nya itu juga bisa misalnya ada momen makan sore atau makan siang makan malam salah makan sore atau makan malam itu juga bisa digunakan sebagai quality time dengan anak kedekatan anak gitunya termasuk di antara oge pas hari libur gitu. Nah itu pun kita bisa gunakan tadi dengan berinteraksi dengan anak jadi ada khusus keluarga lah gitunya jadi nanti kerasa pisan peran ayah atau peran bapak terhadap anak termasuk tadi lupa emangnya untuk malam hari oge selain orang ngebantu anak untuk atau maturan anak banyak ada ngahuapan atau makan bareng gitunya kita pun tadi ketika misalnya anak punya PR di malam hari kan biasanya kalau anak-anak kecil nya nah ayah itu bisa hadir di sana ngebantu ngerjain PR-nya biasanya kan ke ibu-ibu nawainya ayah itu bisa masuk di sana. Kemudian selain itu pas sebelum anak tidur kan biasanya alam budak leutik masuk ayah yang pangadongengkeun. Nah ayah juga bisa masuk di sana. Sebetulnya ya bukan masalah bisa tidak bisanya. Jika orang lah pribadi kadang dalam mengerjakan sesuatu itu loba alasan. Tapi intinya mah ke niat gitu. Arek waktuna panjang waktuna pendek kembali ke niat orang dan lakukan gitu intinya mah gitu. Orang jadi teringat tiap pagi sarapan terus sebelum orang berangkat, orang mah suka ngajak anak orang jalan-jalan dulu pakai motor kemana misalkan terus balik lagi ke rumah itu bagus Mang Mul seperti itu baru diterangin bahwa abi kerja ya dari jam sekian nanti pulang jam sekian itu sih diberi pengertian ke anaknya ya itu mungkin salah satunya ya betul aslinya tidak maneh orang jadi budak maneh